Kahilas here and welcome back to the stories. Balik lagi sama aku yang bakal nemenin kalian 10-15 menit ke depan buat ngobrol-ngobrol dan berbagi insight bareng gestar kita. Nah, gestar kita kali ini merupakan S1 Ilmu Kesejahteraan Sosial di Indonesia. Dan juga pada saat S1 itu dia pernah ikut study exchange di Korea Selatan loh. Tapi nggak sampai situ doang, dia juga melanjutkan S2-nya di University of Edinburgh. Kira-kira itu tuh semua dari program apa ya? Kepo banget nggak sih? Itu pasti udah beberapa pengalaman, apalagi dari Korea ke Edinburgh tuh kayak sangat amat berbeda culture kan. Daripada penasaran, langsung aja kita sambut Kak Rifda. Halo semua, halo Kak Hila, salam kenal. Halo Kak. Mungkin kenalan dikit kali ya. Namaku Rifda, aku alumni dari Master Student di University of Edinburgh. Kemarin aku ngambil Master Global Mental Health and Society. Nah, sebelum jauh-jauh ngomongin beasiswa S2-nya kakak nih, kan kakak sebelumnya study exchange tuh di Korea Selatan. Itu tuh dari program apa sih kak, kalau boleh tahu? Oke. Nah, kalau misalnya ngomongin student exchange, mungkin sekarang orang pada taunya IISMA ya yang rame. Nah, kalau aku zaman itu tahun 2019 itu adanya program kerjasama antara UNIS S1 aku dengan UNIS di seluruh dunia. Jadi U2U, University to University. Jadi waktu itu aku di S1-nya di UI. Nah, di UI itu banyak kerjasama sama berbagai univ. Jadi kita daftarnya tuh ke UI dulu. Jadi nanti UI akan menyambungkan kita ke univ-univ tersebut. Nah, kemarin aku di Korea Selatan, namanya Universitas Cheonnam National University. Dan alhamdulillahnya itu aku masuk ke beasiswa namanya AIMS, Asian International Mobility for Student. Jadi emang itu beasiswa untuk exchange seperti itu ya, untuk orang-orang di Asia. Itu 1 semester apa 1 tahun deh kak? Aku kemarin 1 semester, tapi sebenarnya programnya tuh bisa dua semester. Cuman waktu itu aku ambilnya 1 semester aja. Nah, pas selama student exchange tuh di sana ngapain aja kak? Seru banget sih. Jadi di sana itu kan kuliah ya. Sebenarnya emang kuliah 1 semester kan di sana. Nah, di sana aku ngambil 3 mata kuliah sama 1 course bahasa Korea. Tapi yang serunya menurut aku dengan exchange ini kita bisa bebas mau ngambil mau ngambil mata kuliah apa aja yang mungkin nggak sama kayak jurusan kita di Indo gitu. Nah, kemarin kayak misalnya aku anak FISIP kan, anak kesos, tapi aku ngambil children's literatur karena aku tuh tertarik kan pengen kayak belajar soal literatur, buku-buku anak. Jadi waktu itu aku ngambil. Itu tuh menarik banget sih, jadi bisa belajar hal yang di luar aku biasanya di Indo. Nah, terus program yang aku ikutin itu yang AIMS itu ngasih course bahasa Korea gratis selama 1 semester dan juga ada semacam company visit. Jadi Korea itu kan terkenal banyak company-company bagus ya. Nah, kemarin kita itu diajaknya ke Hyundai. Sama dia itu ada program di mana kita tuh ada cultural exchange gitu. Benar. Jadi kayak kita bisa presentasi tentang Indonesia tuh kayak gimana. Terus nanti aku juga dapat dari mereka yang lain-lain tuh kayak gimana gitu sih. Setelah lulus itu kak, setelah lulus S1, kakak sempat kerja apa emang langsung pengen langsung S2 langsung apply aja gitu? Waktu itu aku kan angkatan COVID nih ya. Jadi aku lulus tahun 2021 ketika COVID juga lagi lumayan tinggi-tingginya. Ketika aku lulus, ya udah sebenarnya kan pilihan ada S2 bisa kerja gitu kan. Nah, aku tipe yang sebenarnya aku pengen nyoba semuanya. Jadi kayak nyoba buat S2 dan nyoba untuk daftar kerja juga. Pulang dari exchange itu aku punya keinginan kuat banget sih biar pengen nyoba S2 di luar negeri juga. Nah, ketika aku lulus S1 pas banget itu LPDP buka. Jadi aku tuh sebenarnya LPDP santri. Jadi waktu itu tuh tiba-tiba LPDP itu buka dan cuman 2 minggu sebenarnya. Kan kalau LPDP reguler kayak 1 bulan gitu ya. Nah, itu tuh dia tiba-tiba kayak buka cuma 2 minggu. Jadi misalnya pengumuman hari ini buka besok nih, terus deadline-nya 2 minggu lagi. Jadi kayak dalam 2 minggu aku menyiapkan esai, terus mau milih jurusan apa, kuliahnya di mana, terus mikirin rencana hidup. Karena kan kalau esai kan basically
kita mikirin rencana hidup kita kan. Iya. Balik lagi soal apakah udah kerja atau belum. Jadi meskipun sebenarnya aku daftar LPDP langsung habis lulus, tapi aku kalau di jurusanku tuh ada semacam praktikum. Praktikum itu kayak magang gitu ya. Nah, Iya. magangku tuh udah di NGO mental health jadi waktu itu. Wow, Jadi aku magang keren di banget. situ, skripsi di situ. Jadi pas daftar LPDP udah punya bekal sekitar 1 tahun di NGO tersebut. Jadi mungkin kalau di esainya aku terlihatnya mungkin nggak yang pure fresh grad gitu ya, karena memang pengalaman di NGO aku tuh jatuhnya udah kayak kerja gitu. Gitu. Nah, itu selama waktu singkat 2 minggu itu tuh Kak, itu syarat-syaratnya apa aja sih Kak yang Kakak persiapkan? Jadi yang pertama pastinya academic transcript, terus esai. Jadi esainya itu ngejelasin soal kontribusi kita tuh mau seperti apa sih buat LPDP gitu ya, buat Indonesia gitu. Terus ini apa tes bahasa Inggris tesnya. IELTS gitu? Nah, kebetulan kalau aku kan LPDP santri, nah dia itu kemarin bisa pakai TOEFL paper base, tau nggak, yang skornya cuma 500. Jadi Oh, iya, tahu. yang jatuhnya jauh lebih oke sih, kayak harga juga lebih murah dan lebih mudah juga karena waktu exchange aku udah pernah ambil tes TOEFL. Jadi mungkin kelebihannya itu ada opportunity dan kebetulan aku siap gitu kali ya. Jadi kayak Iya. aku nggak perlu les dulu karena aku udah pernah tes. Jadi aku pas itu buka, aku besoknya langsung nyari tes, besoknya langsung tes gitu. Jadi kayak emang dadakan. Jadi makanya aku ngeliat kalau ada opportunity itu kita emang harus siap juga sih. Oh, Gitu. tapi pas persiapan itu pernah ada kesulitan gitu nggak sih Kak? Banyak. Jadi selama 2 minggu. Apalagi singkat banget kan? Itu secara berkas mungkin memang 3 minggu. Cuman kalau kita ngomongin persiapan, kayaknya aku persiapan udah bertahun-tahun lalu deh. Jadi kayak dari semester 3, semester 4, aku tuh udah sering ikut kayak semacam expo ke luar negeri gitu loh. Karena zaman tahun 2017, 2018 itu kan belum banyak online kayak sekarang kan info banyak banget kayak orang jadi YouTuber, jadi TikToker gitu. Zaman itu tuh belum terlalu banyak sehingga yang masih ramai adalah bentuknya expo kayak gitu. Jadi pameran, aku sering datang ke kedutaan Belanda tuh sering ngadain juga Erasmus. Jadi kayak nggak tahu meskipun belum tahu mau S2 apa, tapi aku tuh seneng kayak udah manifesting gitu kali ya. Berarti Kakak aktif ya pas S1 juga? Ya dulu mungkin mikirnya kayak ya udah nyari kegiatan, pengen seneng-seneng ketemu orang-orang yang pinter-pinter, udah ke luar negeri gitu. Nah, ikut expo gitu-gitu kan kita juga otomatis juga jadi reflection gitu sih. Aku pengen apa ya, nanti S2 pilihannya kira-kira mau apa ya gitu. Jadi udah mulai mikir gitu diri sendiri gitu. Nah, dari student exchange atau pengalaman Kakak kuliah di luar itu, pernah nggak sih ngalamin hal lucu? Tapi banyak sih, kayaknya kalau kita kuliah ke luar negeri tuh nggak harus ke luar negeri ya, kita kayak pengalaman kuliah seru sih. Cuman ada satu yang aku paling ingat banget waktu aku di S2 di Edin. Jadi di Edin itu kan dingin banget ya, winter gitu. Pernah kekuncian di kamar mandi selama 2 jam. Padahal aku lagi ada deadline tugas dan itu bahkan kamar mandi orang gitu. Hah? Kok kamar mandi orang? Kakak ngapain? Jadi tuh emang ceritanya aku lagi nginep di flat temen aku kan. Nah itu tuh winter, kayak masih pagi-pagi. Jadi kalau misalnya winter itu kan baru terangnya tuh kayak jam 9, kayak baru terbit tuh jam 9, jam 10 pagi gitu kan. Jadi pagi-pagi belum ada kayak belum pada bangun, aku ke toilet gitu kan, habis sholat subuh gitu ke toilet. Terus selesai pas aku mau buka tiba-tiba tuh nggak bisa dibuka ininya pintunya. Terus aku panik banget karena aku ngebayangin belum ada yang bangun, terus ngebayangin. Terus aku tuh kayak, aku takut banget karena heaternya tuh nggak nyala, jadi dingin. Terus aku nggak bawa HP. Ya ampun. Terus aku bingung banget. Akhirnya aku ngetok-ngetok. Itu kan ngetok-ngetok keluar kayak berkali-kali. Jadi yang pertama, percobaan kedua itu belum bisa. Sampai akhirnya berhasil. Percobaan ketiga atau keempat, ada yang ngetok balik. Kayak terus aku langsung teriak kan kayak, hello, kayak this is Rifda, I'm Putri's friend. Kayak, jadi itu kan kayak ada banyak kamar ya. Jadi aku tahu itu pasti bukan teman aku, jadi aku ngomongnya bahasa Inggris kayak, aku temannya Putri, kayaknya aku kekuncian deh ini, kayak boleh tolong kasih tau Putri gak gitu kan, orang-orangnya Putri. Terus kayak akhirnya temen aku datang kayak, Rifda kenapa? Terus kayak itu kuncian gak tahu nih gitu. Akhirnya
temen aku kan nelponin pihak flatnya gitu lah ya, Mm-mm. kayak buat dipanggilin tukang. Terus tukangnya tuh ya mungkin kayak masih pagi-pagi ya, masih dingin, kayak orang juga kasihan juga sih, kayak jadi keganggu, jadi harus bukain pintu. Ya Kayak aku ampun. nunggu sekitar 1 jam, terus kayak selama itu kan aku nggak bawa HP gitu-gitu ya. Jadi teman Mm-mm. aku tuh kasih aku tolak angin gitu kan, soalnya bisa lewat bawah itu ya tipis. Terus ngasih aku kayak brosur-brosur buat bisa dibaca kayak gitu-gitu. Ya Kayak Allah. tukangnya akhirnya datang dan dia proses ngebukanya juga hampir sejam gitu, karena pintu di sana tuh bukan pintu yang bisa didobrak kayak kita ya di kamar mandi Indo. Itu pintunya Keras tuh kah apa? 3 lapis gitu, aku nggak ngerti kenapa berat banget. Mungkin karena Anyway cuacanya kayak gitu. berubah-ubah kali ya, Kak. Bikin panik juga karena aku ada deadline tugas kan, jadi kayak aku ngerasa buang-buang waktu banget nih gitu. 2 jam di kamar mandi. Ya itu pengalaman yang masih keinget, kalau aku bahas sama temenku juga kayak, lu ngapain sih, kok bisa sih kayak gitu. Jadi kan kakak udah berarti ngerasain studi secara nggak langsung kan di satu negara di Korea Selatan, sama abis itu yang secara langsung banget yang emang benar-benar belajar kan di Edinburgh. Ada nggak sih kak hal kecil yang menarik yang menurut kakak tuh perbedaan dari kedua negara itu pembelajarannya sangat signifikan? Menarik banget karena memang aku ngerasain beda banget. Jadi pertama Korea kan Asia, terus Edinburgh itu di UK gitu ya. Iya. Itu beda banget. Jadi kalau di Korea kayak kita kepada dosen itu tuh memang ada gapnya jauh, yang kita tuh harus nunduk gitu-gitu. Maksudnya bukan harus nunduk, tapi secara bahasa aja kalau kamu tahu di Korea tuh ada bahasa untuk kita ke orang tua sama untuk ke teman. Jadi kayak Oh kalau di bahasa gitu. Jawa itu kan ada kromo inggil sama yang biasa gitu. Nah di sana tuh dipakai sehari-hari. Jadi kayak kalau ke dosen gitu belakangnya ada yo-nya gitu kalau kamu ngikutin Korea. Cuman kalau misalnya ke teman-teman bisa pakai ya gitu belakangnya. Itu tuh berasa. Terus mereka tuh punya budaya pali-pali. Jadi pali-pali itu artinya cepat gitu. Cepet-cepet Jadi gitu ya. nah cepat-cepat. Jadi itu tuh budaya yang berasa banget pas aku pindah. Mungkin dari Jakarta aja sebenarnya udah lumayan cepet ya kayak pace-nya. Cuman ketika aku di Korea tuh kayak mereka tuh jalan serba cepet. Terus kayak pelayanan apapun tuh cepet. Email-email kalau ada kayak service kita CS gitu tuh cepet, kayak serba cepet, dan itu aku berasa banget. Meanwhile kalau misalnya di UK nih yang berasa misalnya hubungan ke dosen kita manggil langsung nama. Jadi kayak ini Oh. beda banget sih, berasa banget. Kalau sama dosen di UK mereka tuh yang kayak chill banget. Kayak mereka tuh nganggep kita tuh sebagai teman diskusi instead of student and professor. Aku merasa dihargai banget sih setiap aku kayak ngasih pendapat atau apa, mereka tuh bener-bener kayak melihat itu sebagai sesuatu yang valuable dan kayak, oh menarik banget ya di Indonesia kayak gitu ya, yang kayak gitu. Tapi mereka nih ada yang salah satu yang menarik tuh, mereka tuh kalau ngomong tuh selalu kayak baik gitu loh. Jadi kadang aku tuh wondering apakah ini sugar coating atau baik beneran. Saking saking setiap saat kayak they thank us a lot, kayak thank you terus, sorry terus, kayak apapun yang menurut aku ucapin tuh biasa aja, dia tuh ngomongnya kayak, wah keren banget, kayak gitu, kayak bikin kita tuh kayak, ah emang aku ngomong sekeren itu ya, maksudnya apa yang aku kasih tahu memang semenarik itu ya. Hal-hal itu yang meskipun mungkin banyak orang bilang itu tuh sugar coating, tapi menurut aku itu bagus sih. Kalau buat aku pribadi itu bikin aku pede buat sharing, diskusi, nggak takut untuk ngasih tau ide gitu sih. Mungkin Eh, apalagi kalau di UK tuh work life balance-nya tuh mungkin terutama di Edinburgh ya. Soal kayak toko-toko tuh tutupnya early, kayak jam 5 udah tutup. Jadi tuh aku kalau misalnya mau nugas kalau di Jakarta kayak WFC kan bisa sampai malam ya. banyak banget kan Itu kafe di Jakarta 24 jam. bener 24 jam. Nah, kalau di UK aku bingung banget sih. Jadi otomatis memang kalau mau kerja sampai malam emang di perpustakaan. Karena perpustakaanku tuh 24 jam kemarin di Edinburgh. Ya itu Asian value, dan di Edinburgh-nya tuh juga kuat, sama-sama beda gitu. Apalagi hubungan kita sebagai murid ke dosen. Last question nih kak dari aku. Kan kakak baru banget lulus nih. Kira-kira rencana kakak ke depannya tuh apa? Apa langsung lanjut S3 lagi nih? Coba beasiswa lain lagi nih? Alhamdulillah sebenarnya sekarang udah kerja nih, udah jalan kerja di salah satu konsultan kebijakan publik. Jadi aku Oh. sebagai policy analyst atau analis kebijakan khususnya untuk project-project kesehatan. Mm-mm. Karena jurusanku kan kemarin Global Mental Health and Society. Kalau soal S3 jujur belum sih.
Soalnya mungkin S3 tuh komitmennya jauh lebih kuat ya. Mungkin nanti dulu, sekarang lagi pengen seneng untuk nerapin ilmu-ilmu S1, S2 buat di kerjaan saat. Ah gitu. By the way guys, Kak Rifda ini lumayan aktif loh guys, share-share tentang LPDP-nya kemarin. Buat kalian yang kepo, boleh banget nih langsung kepoin di mana nih Kak? Mau di TikTok apa di IG nih? Di TikTok aja kali ya. Jadi di TikTok itu aku berusaha untuk sharing-sharing kehidupan dan study abroad gitu ya. Jadi sebenarnya harapannya aku bisa sharing sih kayak yang menyenangkan apa, susahnya juga apa, karena biar kita tuh bisa ngelihat secara langsung, nggak cuman bagus-bagusnya aja gitu ya, Iya. jalan-jalannya aja gitu kan. Orang mungkin banyak yang bilang kita tuh jalan-jalan mulu gitu, padahal sebenarnya kalau boleh jujur ya, aku tiap hari tuh di perpus waktu S2. Even Sabtu Minggu tuh aku ke perpus. Nah, silahkan kalau mau cek TikTok aku @rifdahazura. Di situ aku sharing tentang em, apa ya, tentang kehidupan studi di luar negeri. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang praktek. Oke, itu dia video buat hari ini. Buat kalian yang penasaran minggu depan Des bakal upload video tentang apa, kalian harus subscribe channel ini, terus nyalain loncengnya juga biar kalau ada video baru kalian bisa langsung nonton. Thank you so much guys. Thank you juga Kak Rifda waktunya. Thank you, Bye Ahila. Thank you. bye.